Untuk pemilihan calon buah yang akan kita pelihara, ini daunnya yang ada di tunas air ini daunnya besar ya. Kalau dilihat ini calon bakal buah ini lebih besar yang nomor 9 ya. Tapi karena daunnya agak kecil, kita pelihara yang di daun 8 ya. Untuk pemotongan ini gunakan gunting ya, karena kalau tunas air sudah tua seperti ini dia akan keras. Kalau tidak menggunakan gunting akan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gapoktan Warga Rukun Desa Bengal, Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli akan kita update tanaman melon varietas Golden Apollo. Hari ini tepat umur 40 hari dan sudah kita seleksi. Dan mohon maaf sebelumnya, kemarin kita tidak bikinkan video untuk bagaimana cara seleksi buah yang bagus karena kondisi kita lagi meriang atau lagi tidak enak badan ya. Ini kami ulangi lagi update tanaman melon Golden Apollo Keno Yusit sudah berumur 40 hari dan sebagian sudah kita gantungkan semua ya, rata-rata sudah kita gantungkan. Nanti kalau ada sedikit nanti akan kita bikinkan bagaimana cara seleksi buah yang nanti bentuknya bagus dan bisa menjadi melon yang premium ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ada sebagian yang belum kita seleksi ya teman-teman. Nanti kita bikinkan video. Ya, ini teman-teman, tanaman melon sudah berumur 40 hari dan kemarin pada umur 28 hari kita tambahkan NPK 1616. Alhamdulillah sudah menunjukkan perbedaan ya. Dilihat dari daun sudah hijau pekat dan pertumbuhannya cepat teman-teman ya. Karena kita hanya media ataupun pupuk dasar menggunakan Vertipos sekitar 8 kilo saja ya. Pupuk susulannya kita menggunakan Ultradap. Ketika umur 28 hari kita tambahkan menggunakan NPK 1616. Jadi teman-teman, untuk penambahan pupuk 1616 ini terserah bisa menggunakan merek apa saja untuk membantu tanaman melon ini nutrisinya siap ketika menghadapi masa generatif. Ya, ini teman-teman, ini salah satu contoh dari tanaman melon atau buah melon yang belum diseleksi. Teman-teman bisa dilihat ya. Ini ada 3 calon buah yang sudah kita pelihara ya. Ini di daun 6, 7, 8, 9. Lah dari sebagian ini ya bisa dilihat untuk di daun 6 tidak jadi karena basang. Di daun 7 jadi, 8 jadi, 9 jadi. Lah ini rencana akan kita pelihara yang ini teman, karena ini bentuknya bagus ya, tidak lonjong. Ataupun ini juga bisa teman-teman. Ini juga bagus. Nah ini teman-teman, ini juga bentuknya kurang bagus. Di atasnya agak bagus nih teman-teman. Nanti bisa diseleksi ya teman-teman. Ini mulai kita laksanakan penggantungan buah melon Golden Apollo. Kita menambahkan beberapa tenaga karena tenaga kemarin kita kurang ya teman-teman. Ini contoh untuk penggantungan buah ya teman-teman. Ini dilihat tanaman ini kurang pupuk ya, jelas. Insya Allah nanti akan kita tambahkan lagi karena daunnya ataupun tanamannya masih kecil. Rodok rodok ngantung sithik. Yo, ngundak ngelembre. Ya. Nah, ini teman-teman, kemarin sudah kita pinali ya, baru kita akan melakukan pengikatan untuk buah melon. Ini jenis Golden Apollo varietas Keno Yusit melon Apollo merek Keno Yusit teman-teman. Ya, ini. Penggantungan. Di video oke yo. Teman-teman, akan kita praktekkan bagaimana cara penggantungan biar nanti buah melon ini tidak ngelembreh atau tidak ngantuk. Karena nanti kalau ngelembreh ataupun dia tidak gantung, kalau tidak kena sinar matahari nanti juga akan belang ya. Ini untuk pengikatan, ini sebaiknya ya agak kencang teman-teman, karena ini nanti akan kita tambahkan bambu biar nanti tidak ngelembreh ya. Nah, sering ngelembreh ya ini teman-teman. Pengikatannya sebisa mungkin diikat di antara tangkai buah melon ya. Karena kalau tidak
di atas atau di tangkai melon ini nanti akan kalau besar akan lepas ya. Seperti ini teman-teman, di atas seperti ini ya. Nah, bisa mungkin ini gantung seperti ini teman. Kalau nggak gantung nanti bisa dimakan satu tikus, belalang ataupun bekicot. Jadi nanti buahnya akan cacat teman-teman. Ini bisa mungkin gantung ya. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara seleksi ya teman-teman. Ini ada teman yang bantu. Kita coba cari buah melon yang akan kita seleksi. Nah, maju ini. Kita oke teman-teman, kita cari ya ini ya teman ya. Ini ada. Oke ini ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Ini belum kita seleksi teman-teman ya. Ini kita hitung di daun 6 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 nggak jadi, ada di daun 7. Dan ini disisakan 2 saja teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini dapat buahnya bagus-bagus. Lah kalau bagus-bagus ya tinggal pilih aja teman-teman. Untuk maju video. Nah ini teman-teman. Ya, sebisa mungkin untuk pemilihan calon buah yang akan kita pelihara ini daunnya yang ada di tunas air ini daunnya besar ya. Kalau dilihat ini calon bakal buah ini lebih besar yang nomor 9 ya. Tapi karena daunnya agak kecil, kita pelihara yang di daun 8 ya. Lah untuk pemotongan ini gunakan gunting ya, karena kalau tunas air sudah tua seperti ini dia akan keras. Kalau tidak menggunakan gunting akan susah dan bisa melukai ini tangkai dan bisa nanti buat inang jamur bisa masuk ke batang utama dan ini bisa terserang semua. Kita potong teman-teman ya. Nah nanti kita dari yang ini coba kita cari yang belum kelihatan teman-teman ya. Sini nih, ya itu teman-teman contoh bagaimana cara pinali buah ya. Itu tolong nanti takutnya bosok ya, itu gantung saja. Itu teman-teman sebisa mungkin ya, untuk melon yang di bawah tanah itu kita angkat biar nanti tidak kena tanah langsung. Karena kalau di bawah biasanya dia satu penyakitnya nanti bisa dimakan tikus atau gak mudah terserang hama penyakit jamur ataupun bakteri. Dan untuk pengingatan buah melon, nanti teman-teman kalau di sini ada daun yang menempel di buah melon, ini sebisa mungkin apa sih model? Tugel enggak? Separuh. Dikasih. Ya, tahu. Nah, itu kita untuk pengingatan harus hati-hati ya. Ditakutkan nanti patah untuk buah melonnya ya. Nah, tadi teman-teman kalau di buah melon ketika ada daun ini sebisa mungkin dipinggirkan, karena kalau tidak dipinggirkan atau tidak disingkirkan ini bisa jadi sarang ulat teman-teman ya. Ini harus bersih dari daun ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, ya, untuk video update tanaman melon umur 40 hari ya cukup sampai di sini ya. Untuk finali atau seleksi buah itu dimulai umur 35 sampai 45 hari ya. Karena untuk pertumbuhan melon ini tidak seragam ya. Ada yang masih kecil dan ada yang sudah besar. Jadi ketika berumur 25 sampai 30 hari ini masa polinasi ya untuk di dalam greenhouse. Tapi untuk di luar greenhouse itu tidak usah polinasi karena akan terjadi perkawinan secara alami oleh angin, serangga, tawon ataupun yang lain-lainnya. Ini kita tidak polinasi teman-teman. Jadi perkawinannya secara alami baik berupa angin, serangga ataupun tawon ya. Kita buahkan satu teman-teman, melihat kondisi tanamannya kurang sehat dan kurang besar lah. Semoga penambahan pupuk 16-16 pada umur 28 ini bisa menyediakan tanaman melon ketika masuk masa generatif. Ini teman-teman bisa lihat ya, tanaman melon ketika dia kurus kurang pupuk ini akan kurus seperti ini teman-teman. Ini untuk memompa daun besar menjadi 1,5 kg akan susah ya. Karena nanti dilihat dari tunas air ini dia kecil karena jelas kurang unsur hara makro. Ini agak becek ya.
Nah, kita akan update dari tanaman melon jenis Sakata sama melon madu ya teman-teman. Kemarin kita hampir 2 bulan tidak kena hujan, dan kemarin 2 bulan itu hujan sampai air itu menggenang di dalam parit ya. Dan ini sudah mulai terkena jamur teman-teman untuk Sakatanya ya. Teman-teman bisa dilihat ya, untuk tanaman melon ketika terserang jamur itu sebaiknya langsung semprot, karena untuk tanaman melon apabila kena penyakit kresek atau embun tepung tidak diatasi, ini akan bisa menjadikan kegagalan panen, karena tanaman melon ini umurnya singkat, yaitu 2 bulan ataupun 60 hari. Jadi kalau tidak kita rawat, ini ketika kena penyakit ini bisa 5 hari ataupun 10 hari kita wassalam, tidak bisa panen tanaman melon. Ini tanaman Sakata Glamor yang sudah terserang penyakit teman-teman. Ini kalau dilihat ini belum mati tanaman hamanya jamur ya teman-teman. Yang sudah mati bisa dilihat seperti ini, dia akan kering dan akan bolong-bolong. Nanti akan kita konsultasi bagaimana kalau disemprot lagi biar hama jamur ini sembuh teman-teman, ataupun mati ya, biar tidak menular di tanaman Golden Apollo ya. Sekali lagi teman-teman, ketika tanaman melon ini sudah berbuah, jangan terlena dengan buahnya. Harus kita rawat untuk penyakit fungisidanya ataupun penyakit jamur, yaitu memasuki umur 30 sampai nanti panen ya. Ini semoga nanti tidak merambat ke sebelahnya ya, ke Golden Apollo ataupun ke melon madu teman-teman. Ini bapaknya lagi tadi minta mau di video biar masuk ke YouTube ya. Kita ini rencana di sini kita akan bikinkan kolam ya. Kolam. Nanti teman-teman yang datang ke acara SAF tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli bisa berenang. Bisa berenang. Nggak tahu ini buat kolam apa, kolam renang atau kolam apa, saya nggak tahu. Pokoknya nanti teman-teman datang dan saksikan, ajak keluarga, ajak teman-teman untuk datang di acara SAF yang akan diselenggarakan tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli. Bapak-bapak ini dari awal sampai sekarang masih mengerjakan untuk acara SAF. Doakan teman-teman ya, bapak-bapak ini sehat, rezekinya lancar ya, sampai acara nanti nggih. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngobrol dengan bapak-bapak ini ya. Oke teman-teman ya, untuk review tanaman melon Golden Apollo umur 40 hari, Sakata 40 hari, dan melon madu 40 hari cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang berbudidaya tanaman melon ya. Nanti teman-teman yang belum paham nanti bisa komen di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.